Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Wahyu Prayogi. Hari ini akan menjelaskan materi pertemuan 5 mata kuliah ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Materi yang akan saya jelaskan adalah sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan sifat pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling terkait. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan di dalam satu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam ilmu negara umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang terbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat. Beberapa sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Yang pertama, presidensial. Disimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Yang kedua, parlementer. Suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Yang ketiga, semi presidensial, adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini juga kerap disebut dengan sistem pemerintahan eksekutif ganda atau sistem pemerintahan dual eksekutif. Yang keempat, komunis, dipimpin dan berada di bawah kendali Partai Komunis. Yang kelima, demokrasi liberal, biasa disebut dengan demokrasi konstitusional. Ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu. Yang keenam, liberal, menjadikan kebebasan dari rakyat mereka sebagai landasan dalam bernegara serta menjadi dasar dari penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Materi kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Apa saja bentuk pemerintahan? Yang pertama, monarki atau kerajaan. Biasanya negara monarki dipimpin oleh kaisar, raja, atau ratu secara turun-temurun dan masa kepemimpinannya seumur hidup. Beberapa contohnya adalah negara Inggris, Belgia, Denmark, Brunei Darussalam, Belanda, Jepang, dan Arab Saudi. Yang kedua, aristokrasi. Pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang saja. Biasanya yang menjadi pemimpin adalah kalangan bangsawan yang berpendidikan tinggi. Bentuk pemerintahan ini pernah dilakukan oleh negara Prancis pada tahun 1700-an. Yang ketiga, tirani. Dijalankan secara otoriter atau sewenang-wenang dan juga absolut atau tanpa batas. Contoh dari bentuk pemerintahan tirani adalah Jerman pada masa Kanselir Adolf Hitler yaitu tahun 1933 sampai 1945. Yang keempat, oligarki. Kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang saja. Biasanya orang-orang pemegang kekuasaan ini bisa memerintah karena hubungan keluarga, kekayaan ataupun kekuasaan dalam militer. Dialami oleh negara Afrika Selatan. Yang kelima, demokrasi, bentuk sistem pemerintahan yang kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, dan penghargaan. Yang keenam, teokrasi, bentuk pemerintahan yang prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Negara yang menganut teokrasi sangat menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi atau keyakinan Tuhan dan agama. Yang ketujuh, demokrasi. Dalam bentuk pemerintahan ini, pemegang kekuasaan berada di tangan rakyat. Banyak dijalankan oleh berbagai negara di dunia dan dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Yang terakhir, sifat pemerintahan. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan fisik secara legal, sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan sifat memaksa ini, diharapkan semua peraturan perundangan yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Misalnya, negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Yang terakhir, sifat mencakup semuanya. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Hal itu perlu sebab kalau memang seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.